Batam, bila Anda tiba, Anda menyesal. Bila Anda tabah, Anda menang. Salam sejahtera buat kita semua. Salam damai Kristus. Mari terus mendukung Kabar Baik Channel dengan memberikan like, subscribe, share video ini agar makin banyak orang tahu dan memahami bahwa berdoa bisa merubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi nyata, sesuatu yang mustahil menjadi nyata. Maka berdoalah seperti kamu bernapas, berdoalah seperti denyut nadi kamu, berdoalah seperti detak jantungmu. Maka Dia yang berada di tempat yang tersembunyi, yang tidak kamu lihat, akan mengabulkan setiap doa-doa kamu. Mari saksikan kisahnya berikut ini. Salam damai Kristus. Doa merubah segalanya. Saya mempunyai pengalaman pribadi tentang doa merubah segalanya ketika saya harus menghadapi masalah yang sangat pelik dalam kehidupan saya, yaitu di saat pada tahun 2013 di mana anak saya harus menyelesaikan pendidikan akhir di SMK Permata Harapan Batam dan harus melanjutkan ke jenjang pendidikan perguruan tinggi. Namun masalah terjadi pada diri saya karena saya tidak mempunyai uang untuk sekolahkan dia. Salah satu caranya saya harus minta dipecat atau di PHK agar saya dapat pesangon, karena saya bekerja di perusahaan itu di PT Unisem, yaitu udah 19 tahun 8 bulan. Jadi saya berpikiran mungkin saya akan dapat pesangon yang lumayan besar dan saya harus pergunakan uang ini untuk biaya kuliah anak saya. Namun saudara-saudara ingat bahwa risiko yang saya pilih ini adalah sangat besar, karena saya akan menjadi seorang pengangguran dan bagaimana saya bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga saya dan bagaimana saya bisa memberikan pendidikan kepada ketiga anak saya lagi kalau saya tidak bekerja. Namun sekali lagi, Yesus Sang Penolong yang ajaib. Saya berpasrah dan berserah kepada Yesus agar dapat menolong saya, dapat membantu saya agar saya bisa keluar dari masalah ini, agar memberikan yang terbaik untuk saya, dan apapun keputusannya adalah keputusan yang dari berkat Tuhan Yesus. Dan saya juga sangat bersyukur bahwa saya seorang penganut Katolik. Saya juga minta bantuan doa kepada Bunda Maria, bundanya Tuhan Yesus, untuk membantu mendoakan saya. Dan saya juga berdoa Salam Maria. Setelah itu saya berangkat menuju PT Unisem untuk melakukan penawaran saya. Maka saya bertemu manajer HRD PT Unisem, Bapak Arif Rahman Hakim, untuk berbicarakan masalah ini. Dan kepada Bapak Arif saya katakan saya punya mimpi, dan mimpi saya hanya Bapak yang bisa mewujudkannya. Dan beliau bertanya, apa itu mimpi kamu? Saya katakan, mimpi saya yaitu saya ingin memberikan pendidikan kuliah kepada anak saya. Tapi Bapak tahu sendiri, saya kerja sebagai seorang satpam. Untuk makan saya tidak cukup. Gimana saya mau sekolahkan anak saya? Terus apa yang harus saya lakukan? Kata Pak Arif, saya bilang, Bapak tolong pecat saya supaya saya dapat pesangon
dan agar mimpi saya terwujud. Apabila Bapak memberikan pesangon kepada saya, dengan demikian berarti Bapak telah mewujudkan mimpi saya. Beliau tersentak kaget karena dia bilang bahwa untuk memecat seseorang itu tentunya harus ada pakai tahapan, yaitu diberikan surat peringatan 1, 2, 3, dan juga ada kesalahan berat. Bagaimana saya memecat kamu kalau kamu tidak melakukan kesalahan dan tidak juga melanggar peraturan? Dan saya bilang, tolong Pak, karena hanya Bapak yang bisa mewujudkannya. Maka dia berpikir agak lama dan setelah itu dia sampaikan kepada saya bahwa tolong kamu buat surat permohonan, intinya kamu minta dipecat supaya dapat pesangon untuk kuliahkan anak kamu. Dan segera mungkin saya buat surat itu, saya serahkan ke beliau, dan Pak Arif mengatakan akan dibawa ke rapat manajemen. Setelah 3 hari surat saya masuk, suatu sore anak saya jalan-jalan di Pasar Bidaayu dan bertemu temannya yang sama-sama OMK, yang mengatakan kepada anak saya bahwa di Universitas Atmajaya Yogyakarta sedang penerimaan siswa berprestasi untuk dapat beasiswa sampai S1. Tapi 5 hari lagi penerimaan ini akan ditutup. Maka sesuatu yang sepertinya dikatakan gampang susah, karena waktu tinggal 5 hari dan kami harus mengurus surat-surat legalisir ijazah SD, rapor SD, ijazah SMP, rapor SMP, legalisir rapor SMK, surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Dan itu sepertinya tidak cukup karena besoknya tinggal 4 hari lagi. Dan kami pun berbagi tugas. Tugas saya ke SD, SMP, Sudarso. Anak saya administrasi surat-surat di SMK Permata Harapan. Dan istri saya mendapat tugas meminta surat keterangan tidak mampu di kelurahan. Maka dalam prosesnya 3 hari baru bisa beres semua, dan hari ketiga juga harus dikirim ke Atmajaya Yogyakarta. Dan lagi-lagi masalahnya timbul setelah saya keliling Pulau Batam mendatangi jasa ekspedisi pengiriman barang, apalagi kantor pos yang begitu besar, pos dan giro yang begitu besar, mengatakan tidak sanggup mengantar paket itu dalam waktu 1 hari sampai ke Yogyakarta. Maka setelah jam 3 sore saya udah putus asa. Saya duduk menangis di terowongan pelita. Setelah itu saya berdoa kepada Yesus agar sekiranya kalaupun saya bisa lari, saya akan lari ke Yogyakarta mengantar surat ini. Tapi apa daya, saya hanya manusia lemah. Saya hanya berpasrah dan berdoa. Dan setelah selesai berdoa, saya seperti mendapat angin segar, seperti abad bisikan bahwa saya harus pergi ke Pelita. Saya harus pergi ke Tanah Longsor, dari Pelita ke Tanah Longsor, ke salah satu agen lagi yang belum saya datangi, yaitu Titipan Kilat. Itu saya seperti mendengar bisikan dari telinga saya, dan saya segera berangkat ke Tanah Longsor. Dan di sana ada ekspedisi Titipan Kilat, dan saya menyerahkan kepada petugas bahwa saya ingin mengirim paket ini, tapi bisakah besok sampai ke Yogyakarta di alamat yang dituju? Petugasnya mengatakan besok sore udah sampai Pak. Dan petugasnya memberikan
nomor SMS yang harus kita SMS untuk mengetahui paketnya diterima atau belum lewat SMS. Dan hari itu sungguh luar biasa penyertaan Yesus. Dan saya pulang ke rumah dan kami sangat bahagia atas penyertaan Tuhan pada hari itu. Dan setelah 3 minggu setelah kami kirim, lagi-lagi kabar baik datang, yaitu jam 3 sore saya dipanggil Pak Arif untuk menghadap dan diberikan surat penerimaan PHK saya, dan saya dikasih pesangon 72 juta rupiah dan rincian jam sostek atau astek saya sebesar 32 juta. Jadi saya dapat uang lumayan, tapi di samping itu saya juga bersedih karena saya kehilangan pekerjaan. Tapi saya tidak takut karena ada Yesus Sang Penolong saya. Dan jam 5 kembali saya mendapat berita yang luar biasa juga dari istri saya lewat telepon. Kebetulan saya lagi kerja, lagi tugas jaga di pos. Istri saya menelepon saya dan mengatakan permohonan beasiswa anak saya diterima. Dengan demikian anak saya diterima kuliah di Universitas Atmajaya Yogyakarta, mendapat beasiswa E1 dengan segala biaya, semuanya gratis. Hanya kami berangkat membeli tiket pesawat. Dan itulah saudara-saudara pentingnya sebuah doa. Dan perlu saudara-saudari ingat bahwa saya berdoa kepada Tuhan bukan karena saat itu saya membutuhkan Tuhan, tapi saya selalu berdoa kepada Tuhan setiap saat di mana saya mau curhat sama Tuhan. Dan tempat curhat saya yang paling enak di pos jaga saya adalah di toilet. Mungkin kedengarannya aneh, saya berdoa di WC, tapi saya yakin Tuhan Yesus bukan melihat dari tempat mana saya berdoa, tapi Tuhan Yesus melihat betapa tulusnya doa saya. Oleh karena itu, saya sekali lagi mengajak saudara-saudariku sekalian, tolong share video saya ini, kisah nyata saya ini, betapa ajaibnya sebuah doa. Dengan saudara-saudari membantu menyebarkan video ini, berarti saudara telah bantu ikut memberitakan kabar baik kepada semua orang bahwa berdoa itu sangat penting. Mungkin saat ini saudara-saudari saya ya mungkin kecewa kepada Tuhan karena doa-doanya tidak pernah dikabulkan Tuhan. Doa-doanya sama seperti pepesan kosong. Ingat saudara-saudara, saya sarankan, saya anjurkan, tetaplah berdoa, tetap fokus berdoa, karena Dia yang berada di tempat yang tersembunyi, yang tidak kamu lihat, suatu saat pasti akan menolong kamu dengan cara mengabulkan doa kamu. Teruslah berdoa, teruslah berusaha. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Tuhan memberkati. Amin.